Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, berbicaralah kepada masing-masing kami pada kesempatan ini. Kami siap merendahkan hati, merendahkan diri kami di dalam hadirat Tuhan untuk memperoleh apa yang Bapa hendak sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saudaraku, kita akan teruskan, kita masuk ke bagian salah satu yang paling seru, ya, Matius 24, karena ini memulai tentang khotbah tentang akhir zaman, ya. Saya ingat persis dari dulu di tahun 90-an, ya, itu sudah mulai rame. Di mana-mana ada seminar akhir zaman, ya. Di mana-mana ada seminar akhir zaman. Setiap kali ada seminar akhir zaman, pasti orang berbondong-bondong datang, ya saudara, ya. Orang selalu berbondong-bondong datang kalau ada yang namanya seminar akhir zaman. Kenapa? Orang selalu tertarik pada yang namanya seminar akhir zaman. Oke, dan di Matius 24 ini Tuhan sedang bicara tentang akhir zaman. Kita mulai dari ayat 1 dan kedua dulu. Sesudah itu, jadi ini lanjutan dari yang minggu lalu ketika Tuhan katakan, kamu tidak akan melihat aku lagi, rumahmu ini akan ditinggalkan, ya. Nah, coba kita lihat. Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ingat, bait Allah itu satu tempat yang sangat-sangat dihormati oleh orang Yahudi. Mereka sangat menganggap itu hal yang agung. Ya. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ingat minggu lalu yang kita baca di Matius 23 ayat yang ke-38, lihat rumahmu ini, saya katakan rumah di sini menunjuk pada bait Allah. Rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sekarang Tuhan meneruskan ketika mereka private session dengan murid-muridnya, Tuhan bilang, tidak satu pun batu di sini akan terletak di atas batu yang lain. Saudaraku, bagi orang Yahudi, tempat beribadah paling suci adalah bait Allah. Lokasinya harus persis di tempat di mana Tuhan tunjukkan sejak zaman Daud. Harus di sini. Ukuran-ukurannya pun mengikuti ukuran tabernakel Musa. Harus persis ukurannya, gak boleh meleset 1 meter pun. Begitu mereka anggap ini sakral. Dan Tuhan bilang, kamu lihat semua ini? Nanti gak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Apa maksudnya saudara? Nah, Tuhan ketika mengucapkan peristiwa ini, itu kurang lebih tahun 30 Masehi. Dapat dipastikan tahun 30 Masehi. Ini kan sesaat sebelum ia disalibkan. Tahun 30 Masehi. Nah, Injil Matius sendiri ditulis, ya. Jadi ini ditulis oleh Matius murid Tuhan Yesus. Kira-kira antara tahun 60 sampai tahun 65 Masehi. Jadi Tuhan Yesus udah ngomong 30 tahun sebelum Injil Matius ditulis. Dan pada saat Matius menulis ini, bait Allah masih ada, masih kokoh berdiri. Tapi hari ini kalau saudara ke Yerusalem, itu sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Bait Allah tidak ada lagi. Tetapi ini kan sudah 2000 tahun yang lalu. Kapan tepatnya bait Allah ini dihancurkan? Ini penting, sebab ini clue masuk kita kepada pemahaman akan akhir zaman. Ternyata peristiwa bait Allah dihancurkan yang Tuhan Yesus katakan, ini bukan terjadi abad ke-20, abad ke-19, bukan. Terjadi di tahun 70 Masehi. Jadi hanya sekitar 40 tahun setelah Yesus mengatakan itu. Kira-kira hanya 5-10 tahun setelah Matius tulis itu. Yerusalem diserang oleh Jenderal Titus, ya, pasukan Romawi,
dan bait Allah dihancurkan di tahun 70 Masehi. Dan hingga saat ini, orang Yahudi mempunyai cita-cita membangun kembali bait Allah. Kalau saudara punya kesempatan ke Israel, ketika saya bawa rombongan ke sana, nanti kita berdoa saudara ya, satu saat kalau COVID sudah mereda, situasi sudah enak lagi, saya rindu pergi bersama-sama saudara kita ke Israel ya, kita ke Yerusalem. Nanti di situ kita masuk ke tembok tepi barat. Jadi kalau saudara ke Yerusalem, tembok yang masih berdiri itu hanya yang tepi barat. Dan di situ ada dibangun terowongan di tembok tepi barat itu. Di sana saudara bisa melihat replika bait Allah, di mana orang Yahudi sudah bersiap-siap untuk membangun bait Allah lagi. Ingat, untuk orang percaya kita nggak perlu pusingin itu. Jadi kalau saudara dari dulu sering mendengar tentang bait Allah ketiga yang mau dibangun sebagai tanda akhir zaman, saya harus katakan buat saudara, nggak ada urusannya sama kita. Kenapa? Bait Allah adalah saudara dan saya. Ya, nanti kita belajar di kitab Korintus, kamulah bait Roh Kudus. Kita nggak ada urusan. Orang Yahudi memang punya kepentingan untuk membangun bait Allah, tapi saudara dan saya tidak punya kepentingan. Itu tidak mempengaruhi kita, mau itu bisa dibangun atau tidak dibangun. Nggak ada urusan sama sekali dengan saudara dan saya. Jadi saudara, kalau ada yang minta sumbangan ke saudara, bahkan dibilang ini untuk membangun bait Allah ketiga, kagak usah dikasih. Ingat itu. Kagak usah dikasih saudara ya. Kecuali saudara dengar suara Tuhan sendiri. Sebab sekarang banyak yang aneh-aneh. Kata kasih duit buat Yerusalem. Saudara tahu nggak orang Yahudi itu kaya-kaya? Kalau saudara ke situ jualan kurma aja lebih kaya dari rata-rata kita. Itu kaya-kaya saudara. Jangan percaya kita kasih duit buat Yerusalem, nanti kita diberkati berkali-kali lipat ganda. Hello. Lebih baik saudara memperhatikan di Indonesia Timur, orang-orang Kristen yang teraniaya, yang termarginal, kita bantu. Ya, daripada kasih duit buat Yerusalem. Itu nggak ada urusan. Tapi kan Yerusalem itu kota suci. Ya, kota suci buat siapa? Buat orang Kristen. Buat orang Kristen, Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang ini. Kalau Yerusalem yang ini, kota wisata. Jadi kalau nanti saya ajak saudara ke Yerusalem, kalau saudara ikut, saudara jangan berpikir bahwa ini kota suci, aku berdoa lebih didengar Tuhan. Kagak sama sekali ya. Saudara doa di Jakarta sama di Yerusalem sama saja, sebab bait Allahnya ada di dalam kita. Ya, ini bukan signal wifi yang dari Yerusalem lebih kencang, lebih cepat. Enggak ya. Oke, kita teruskan. Sekarang kita lihat ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ya, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu terjadi? Kapan bait Allah akan dihancurkan? Dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Stop dulu di sini. Ini menjadi kunci kita memahami akhir zaman, saudara. Ini menjadi kunci. Ingat, Tuhan Yesus sudah bicara kepada murid-murid. Aku akan pergi ke rumah Bapakku, menyediakan tempat bagimu. Aku akan menjemput kamu kembali, ya, supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Dan ini dipegang, saudara, oleh murid-murid. Ya. Jadi mereka ketika Tuhan ngomong ini, mereka tahu bahwa Tuhan akan pergi. Dan Tuhan akan kembali. Dan disitulah kesudahan dunia. Maka, semua orang percaya dalam perjanjian baru, semua murid-murid berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang saat itu juga. Nanti kalau kita belajar kitab Korintus, saudara bisa melihat bahwa Paulus pun ada dalam euforia itu.
Sampai Paulus berkata gimana saudara? Mengingat keadaan yang mendesak ini, tetaplah tinggal dalam keadaan seperti semula. Ini Paulus menasihati orang-orang yang mau kawin. Bayangin dengan kata lain, yang mau kawin, gak usah kawin. Nah coba, kalau Paulus hidup zaman sekarang, dia bisa diteriakin sesat loh saudara. Tapi karena memang saat itu Paulus berpikir, Tuhan akan datang saat itu juga. Petrus juga sama, mengingat hari Allah yang sudah mau dekat. Nanti kalau pas kita belajar kitab 1 Petrus, mereka berpikirnya memang demikian. Makanya di sini ditanya, apa tanda kedatanganmu, tanda kesudahan? Bila mana itu terjadi? Kapan bait Allah dihancurkan? Nah, makanya ketika bait Allah dihancurkan tahun 70, wah, mereka semakin berpikir, orang-orang Kristen mula-mula, Tuhan udah mau datang. Tuhan udah mau datang. Bait Allah sudah hancur. Paulus mati kira-kira tahun 60-an di kota Roma. Tetapi kan legacy ini di kumpulan orang percaya, itu mereka akan ingat kalau bait Allah udah hancur, Tuhan udah mau datang. Jadi jemaat yang hidup di abad pertama itu, berpikir bahwa Tuhan akan segera datang. Itu yang mereka pikir. Nah, lalu untuk kita gimana saudara? Maka saya katakan kunci. Nah, saudara, kita harus bisa membedakan antara akhir zaman dengan parousia. Saya ulang lagi, akhir zaman dengan parousia. Maksudnya gimana? Parousia itu menunjuk pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau merupakan akhir dari sejarah dunia. Itu parousia. Jadi parousia adalah ujung daripada akhir zaman. Sedangkan akhir zaman sendiri sudah dimulai ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu sudah dimulai. Jadi akhir zaman itu bukan baru sekarang, abad 20, abad 21. Akhir zaman bukan dimulai tahun 90-an, di mana-mana ada seminar akhir zaman yang diurusin bait Allah ketiga, lembu yang warnanya merah. Lah, kalau saudara senang mendengar akhir zaman, saudara pasti tahu apa yang saya katakan, ya kan? Lembu merah, bahkan ada yang pasang satelit langsung di Bukit Zaitun untuk nungguin kapan Tuhan datang. Dan seringkali, lembu warna merah sudah lahir di Israel, siap-siap Tuhan mau datang. Nah ini saudara, ini. Saya harus katakan bahwa akhir zaman sudah dimulai dari zaman dahulu. Jadi kalau nubuatan dalam Kisah Rasul 2 misalnya, pada hari-hari terakhir, orang-orang muda, teruna-teruna dapat mimpi, dapat penglihatan. Itu memang sudah akhir zaman, sudah dimulai pada saat itu. Dan masih terjadi sampai hari ini. Makanya saya tidak menolak penglihatan. Saya tidak menolak nubuat. Walaupun banyak nabi palsu yang dikit-dikit nubuat, akhirnya lu buat-buat. Kalau saudara bilang, Pastor, kok lama banget akhir zaman dari dulu? Loh, kalau usia bumi ini jutaan tahun, maka katakanlah 2000 atau 3000 tahun terakhir dikatakan akhir. Ya, bahasa Ibraninya cengli. Masuk akal. Memang sudah dimulai, saudara. Sejak Tuhan Yesus mati. Makanya gak aneh. Memang bait Allah dihancurkan sudah terjadi di tahun 70 Masehi karena sudah mulai. Nah, maka saya katakan di sini kunci memahami akhir zaman. Ya. Ada banyak orang salah kaprah selama ini. Berpikir akhir zaman dimulai, ya sekarang nih kita enggak. Yang saya pahami, kita ini sekarang menantikan parousia. Kita ini ada di ujungnya akhir zaman. Tapi akhir zaman sendiri sudah dimulai. Nah, kalau saudara kokoh dalam pengertian ini nanti pasti saya ulang lagi ketika saya menjelaskan kitab Wahyu. Kenapa?
Karena kita nggak bisa membaca kitab Wahyu dengan kacamata abad ke-21. Seakan-akan semua yang akan terjadi di kitab Wahyu terjadinya sekarang. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Nanti, tunggu tanggal mainnya. Saya harus jelaskan. Jadi itu penggenapan progresif. Sudah digenapi dari dulu, tapi terus sampai sekarang. Ya, kira-kira gitu. Mulai ayat keempat dan kelima. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengar baik ini, penyesatan memang pasti ada. Yang namanya penyesat pasti mengatasnamakan nama Tuhan, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Yang terang-terangan memang ada orang yang mengaku dirinya Mesias. John Lennon pun pernah mengaku dirinya Mesias. Itu yang terang-terangan. Tetapi yang terselubung juga banyak. Dia sih nggak ngaku dirinya Mesias. Tapi yang dia lakukan, sepak terjangnya seolah-olah dialah juru selamat dunia. Mau tahu buktinya apa? Dia tarik semua orang untuk fokus hanya kepada dirinya. Dia mengesankan bahwa dia satu-satunya utusan Allah yang benar. Orang lain semua nggak ada yang benar, hanya dia satu-satunya. Dia mengklaim bahwa hanya dia yang punya pewahyuan akan kebenaran. Yang lain semua sesat, yang lain semua salah. Ini yang saya namakan juga, ini juga termasuk Mesias palsu. Hati-hati, saudara. Ya, ada yang mengakunya secara terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Tidak ngaku sih, tapi sepak terjangnya bukan membawa jemaat ke Tuhan, tapi membawa jemaat ke dirinya. Seolah-olah hanya dialah utusan Tuhan, hanya dialah yang paling benar, dan jemaat umat Tuhan dibuat bergantung sama dirinya. Dibuat umat Tuhan pokoknya cuma dengerin dia doang, jangan dengerin yang lain. Yang lain salah. Seolah-olah kalau dia bicara pasti berasal dari Tuhan. Lihat, jadi Mesias baru ini merasa dirinya utusan Allah. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi ada yang terang-terangan, ada yang terselubung, ya. Merasa dirinya paling benar, menerima pewahyuan eksklusif. Ada juga yang bernubuat palsu atas nama Tuhan. Ketemu siapapun dinubuat. Ini yang tadi saya bilang. Tapi lama-lama lu buat-buat. Nah, ini biasa seringkali juga Mesias-Mesias palsu ini suka memanipulasi jemaat atas nama Tuhan. Tuhan bicara sama saya, saudara. Kita harus beli tanah di tempat sebelah. Oh, bukannya saya bilang tidak mungkin, ya. Tetapi bisa saja ini juga bentuk permainan manipulasi. Siapa yang tahu? Ya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya bisa aja Tuhan betul bicara sama dia, tapi bisa juga tidak. Kalau tidak, berarti dia sedang memanipulasi jemaat atas nama Tuhan. Melakukan fundraising, pengumpulan dana, mengatasnamakan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Itu juga tergolong Mesias palsu. Oke, ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi peperangan, kelaparan itu sudah terus terjadi, saudara, ya. Peperangan eskalasinya meningkat. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu sudah termasuk rangkaian bagian, saudara. Itu rangkaian bagian dari akhir zaman. Jadi saudara jangan aneh ya. Bangsa bangkit melawan bangsa, ya. Mungkin nanti perangnya bukan perang rudal lagi. Perang senjata biologis, tetap perang. Perang ekonomi, bangsa bangkit melawan bangsa. Mungkin bukan dengan fisik adu tentara lagi. Lewat adu ekonomi, pergerakan senjata biologis, atau apapun bisa saja, saudara. Tapi dunia ini semakin kacau. Ayat 9-10, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa.
Kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, jadi ini sudah berlaku dari zaman dulu ketika jemaat mula-mula dikejar-kejar, ya, disiksa secara fisik, aniaya, dan ini terus berlaku sampai sekarang. Ya, penderitaan ini bukan tidak mungkin juga kita rasakan. Mungkin bentuknya beda. Kalau zaman dulu penderitaannya fisik. Kalau sekarang mungkin batin loh. Ketika kita menyalipkan daging kita. Ketika saudara bekerja di tempat kerja saudara, semuanya korupsi, saudara milih jujur. Lalu saudara mulai dianiaya, sok suci lu, munafik lu. Padahal saudara memang serius mau bertekad hidup benar. Itu kan penderitaan batin saudara. It's okay. Memang Tuhan sudah bilang akan seperti itu. Ya, orang percaya mengalami banyak penderitaan. Baik penderitaan fisik maupun penderitaan batin. Di zaman sekarang saudara mungkin bisa beribadah dengan bebas. Tapi saya tetap percaya, saudara hidup di zaman apapun, saudara dan saya pasti pikul salib. Dan pasti harus menyangkal diri. Ini berlaku untuk umat Tuhan sepanjang zaman, sepanjang abad. Saudara mungkin melihat teman-teman, itu enaknya hidupnya zina jalan terus, tapi tetap duitnya banyak. Tapi saudara memutuskan untuk menyangkal diri. Aku tidak mau ikuti jejak hidup mereka. Itu pun menyangkal diri. Ya. Ketika saudara juga bisa ikut-ikutan, tapi saudara memutuskan untuk tidak mau ikut-ikutan, itu pun menyangkal diri. Itu pun menyangkal diri. Padahal saudara punya kesempatan dan saudara sangat bisa untuk ikut-ikutan. Ya. Oke, kita teruskan. 9-10, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi saudara melihat ini, ingat ya, ini udah terjadi dari zaman dulu. Dan sampai sekarang, saudara yang hidup di kota besar mungkin tidak merasakan fisik seperti ini. Tapi yang di daerah tertentu tetap masih bisa loh merasakan ini. Nah, jadi ya itu masih bisa ya. Itu masih bisa ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling membenci. Banyak nabi palsu muncul dan menyesatkan orang. Ya, tokoh-tokoh agama palsu akan menyesatkan banyak orang. Tokoh agama yang tidak membawa damai tapi justru menebarkan kebencian. Jadi orang percaya akan menerima penganiayaan dari dalam dan dari luar. Bisa dimusuhi oleh orang luar, bahkan penyesat juga bisa dari dalam. Dia bisa menimbulkan kebencian sesama orang percaya juga. Ketika dia merasa eksklusif, merasa semua orang salah, saudara yang gak sepaham dengan dia, saudara akan dibenci juga, akan dianggap masuk neraka loh. Ya. Jadi penganiayaan memang bisa dari luar dan dari dalam. Dan karena ayat 12, makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Kedurhakaan bertambah, kejahatan pasti merajalela. Dan kasih menjadi dingin. Kita lihat hari-hari ini, orang tega menghabisi hidup orang lain. Mungkin tidak pakai pisau ditusuk saudara, tapi bisa dengan cara-cara yang lain. Dihabisi jalan hidupnya, dimatikan jalan usahanya, dan lain sebagainya. Kasih menjadi dingin, manusia menjadi semakin egois. Paulus juga bilang begitu. Ciri manusia akhir zaman, manusia mencintai dirinya sendiri. Tapi Tuhan bilang gini, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayo kita bertahan. Sampai kapan? Sampai seluruh dunia kesaksian bagi semua bangsa. Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Dulu, zaman dulu, kita pikir misionaris ke daerah-daerah. Tahukah saudara, dengan era teknologi ini, Injil dengan cepat ke seluruh dunia. Injil dengan cepat masuk ke seluruh dunia tanpa batas lagi. Bersiap-siaplah, bertahanlah sampai kesudahannya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, torehkanlah kebenaran ini dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Berikan kami juga kuasa untuk melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa besok ada ibadah raya jam 9 pagi.
Dan juga subscribe YouTube channel Lifehouse Community, Lifehouse Music. Saudara akan sangat diberkati. Dan juga follow Instagram Lifehouse Community. Ada live message renungan harian yang akan sangat memberkati saudara. Sampai jumpa di live study minggu depan. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.